Halo guys, ketemu lagi dengan channel Life of R&D. Semoga sehat selalu, berkelimpahan rezeki, dan semoga berkah bahagia selalu. Oke guys, kali ini kita akan sharing tentang buku Rich Dad and Poor Dad. Ini tentang apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang dan tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Oke deh, di buku ini tentang Robert Kiyosaki ini memiliki dua ayah yang menawarkannya pilihan perbedaan sudut pandang, contrasting point of view, salah satu dari orang kaya dan salah satu adalah dari orang miskin. Salah satunya adalah orang terpelajar dan cerdas. Dia memiliki gelar PhD dan menyelesaikannya dalam 4 tahun. Dan menyelesaikan sarjana dalam kurang dari 2 tahun. Dia kemudian melanjutkan di Universitas Stanford, Universitas Chicago, Northwestern. Dan ayah yang lainnya tidak menyelesaikan kelas 8. So, yang mana ayah yang kaya dan yang miskin? Kontras dalam sudut pandang mereka, terutama tentang uang. Oke, Rich Dad say akan berkata, the lack of money is root of evil. Rich Dad berkata adalah kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. So, Poor Dad say the love of money is the root of evil. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Salah satu alasan yang kaya makin kaya dan miskin semakin miskin, dan the middle class struggle, dan perjuangan keras di kelas menengah dalam hutang, dan dalam ini adalah subjek uang diajarkan di rumah, bukan di sekolah. Sebagian besar dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi, apa yang bisa dikatakan orang tua miskin kepada anak mereka tentang uang? Mereka hanya mengatakan, stay in school and study hard. Tetap di sekolah dan belajar dengan giat. Anak ini mungkin akan lulus dengan nilai yang bagus, tetapi kekurangan dalam pemrograman finansial dan mindset, pola pikir. Sayangnya, uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah fokus pada skolastik dan keterampilan profesional.
tapi tidak pada keterampilan finansial. Ini menjelaskan bagaimana bankir pintar, ibaratnya sekolah bankir pintar, dokter dan akuntan yang mendapat nilai bagus di universitasnya, tapi berjuang secara finansial sepanjang hidup mereka. Nah, makanya pendidikan tinggi di universitas itu tidak menjamin orang itu punya finansial yang bagus. Oke, perbedaannya lagi antara Pordet C dan apa yang dikatakan Pordet dan Risted. So, Pordet says, study hard so you can find a good job. Belajarlah dengan giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu bekerja. Risted say, study hard so you can find a good company to buy. Belajarlah dengan giat agar kamu dapat menemukan perusahaan yang baik untuk dibeli. Wow, beda ya. So, what the Pordet say? The reason I'm not rich is because I have lucky. Alasan aku tidak kaya adalah karena aku memiliki anak-anak. So, what's the reason that say? The reason I must be rich is because I have you. Alasan aku tidak kaya adalah karena aku memiliki kamu, memiliki anak-anak. So when it comes to money, play it safe, don't take risk. That the Pordet say. Kalau soal uang, bermainlah dengan aman, jangan ambil risiko. Okay, what the Risted say? Learn to manage risk. Belajar untuk manage risiko. So Pordet say, our home is our largest investment and our greatest asset. Rumah adalah investasi terbesar kami dan adalah aset terbesar. Dan Pordet C ini mengatakan bahwa rumah mereka adalah investasi yang terbesar mereka dan aset yang terbesar juga, aset terbesar mereka. So what Risted say? My house is a liability, and if your house struggle in investment, you are in trouble. Rumah adalah kewajiban. Kewajiban, liability itu adalah kewajiban atau beban. Rumah adalah beban, dan jika rumah Anda adalah investasi terbesar Anda, maka Anda dalam masalah. Oke, beda ya, bahwa Pordet C bahwa rumahnya adalah investasi terbesarnya, sedangkan Risted C rumahnya adalah liability atau beban. So Pordet say, I will never rich, and that prophecy become reality. Aku tidak akan pernah kaya, dan ramalan ini menjadi kenyataan. Ya, mindset Pordet itu begini.
dia akan berkata berulang bahwa dia tidak akan kaya, dia tidak akan kaya, tidak akan kaya. Maka dia itu akan menjadi terwujud, karena perkataan adalah doa. Betul nggak guys? Oke, apa yang dibilang Rich Dad say, always refers to him to as rich, selalu menyebutkan dirinya kaya. Dia akan mengatakan hal-hal seperti saya orang kaya, bahkan ketika dia bangkrut setelah kemunduran keuangan yang besar, ia terus menyebut dirinya sebagai orang kaya, dan dia akan terus menutupi dirinya dengan mengatakan ada perbedaan antara menjadi miskin dan bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu abadi. Terus let's say I'm not interested money. Saya tidak tertarik uang, atau uang tidak berarti bagiku ya. Doesn't matter. But Rich say money is power. Money adalah uang adalah kekuatan. So saya perhatikan bahwa ayah saya yang malang adalah miskin, bukan karena jumlah uang yang dia dapat yang signifikan, tapi karena pikiran dan tindakannya. Meskipun kedua pria itu sangat menghormati pendidikan dan sedang belajar. Oke ya. So what for that say again? Dia menginginkan saya untuk belajar keras, mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk mendapatkan money, mendapatkan uang. Dia ingin saya belajar untuk menjadi seorang profesional dan pengacara atau akuntan, dan pergi ke sekolah bisnis untuk MBA. So what does that say? Mendorong saya untuk belajar menjadi kaya, untuk memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana caranya uang bekerja, dan untuk belajar bagaimana membuatnya uang bekerja untuk saya. Saya tidak bekerja untuk uang adalah kata-kata yang akan diulangi-ulang. Uang bekerja untuk saya. Wah. So pada usia 9 tahun saya memutuskan untuk mendengarkan. Saya berarti ini Robert Kiyosaki memilih untuk memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari orang kaya, ayah kayanya, tentang uang. Dengan mengerti itu, saya memilih untuk tidak mendengar ayah saya yang malang, meskipun dia adalah orang dengan semua gelar sarjana. So, karena saya baru berusia 9 tahun ketika saya mulai belajar. Pelajaran ayah saya mengajari sederhana, dan ketika semuanya dikatakan dilakukan di sana hanya 6 pelajaran, dan diulang selama 30 tahun. So apa ke-6 pelajaran itu? Oke, lesson pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. The poor and the middle class work for money. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya punya uang, bekerja untuk mereka. Beda ya.
People live are variable controlled by two emotions, fear and greed. Hidup orang selamanya dikontrol oleh dua emosi, ketakutan dan keserakahan. Kata ayah saya kayak yang dengan lembut, kebanyakan orang punya harga dan mereka memilih harga karena emosi manusia bernama ketakutan dan keserakahan. Pertama, rasa takut menjadi tanpa uang. Rasa takut menjadi tanpa uang itu memotivasi kita untuk bekerja keras, dan begitu kita mendapatkan hasilnya atau salarinya, greed atau keserakahan atau keinginan membuat kita berpikir tentang semua yang indah. Apa yang indah itu hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Nah, the pattern is then set. Nah, pola ini kemudian diatur, di-set. Seperti rat race ya. Pertama, rasa takut tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras, dan begitu kita mendapatkannya atau mendapat gaji, keserakahan atau keinginan membuat kita berpikir tentang hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Dan setelah uangnya habis, ketakutan untuk tidak punya uang motivasi ketika kerja. Begitu pula pola bangun tidur, berangkat kerja, bayar tagihan, bangun pergi bekerja, bayar tagihan. Kehidupan orang selama diganggu oleh dua emosi, ketakutan dan keserakahan. Tawarkan mereka lebih banyak uang dan mereka melanjutkan siklusnya dengan meningkatkan pengeluaran mereka. Inilah yang disebut rat race atau perlombaan tikus. Akan berputar terus. Nah, gini. Mendapatkan uang, pemasukan, bayar tagihan, cicilan, beli apa gitu, belanja, shopping, terus apalagi kalau diperparah dengan tidak memiliki tabungan tapi pengeluaran lebih besar dari penghasilan, maka dia berhutang atau kredit konsumtif, maka dia akan timbul lagi ketakutan bahwa tidak memiliki uang, maka dia akan bekerja lebih keras lagi, pemasukan lebih tinggi lagi, tapi itu dia akan membayar tagihan cicilan seperti utang kemarin, terus shopping lagi gitu, tidak ada tabungan lagi, terus berhutang lagi. Itu rat race, pola yang berulang-ulang, barat tikus yang berlari di dalam roda yang berputar. So, pelajaran kedua, mengapa mengajarkan literasi keuangan. Ini tentang bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan atau kamu hasilkan, tapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Orang kaya berusaha untuk memperbanyak aset. Orang miskin dan middle class
berusaha memiliki liabilities atau kewajiban atau beban, dan dia pikir adalah aset. Huruf tengah, kamu harus tahu perbedaan antara aset dan liability dan membeli aset. Apa itu? Aset adalah menempatkan uang dalam saku. Liabilities adalah mengambil uang, membutuhkan uang keluar dari saku saya. Ini adalah pattern cash flow tentang asetnya menjadi pemasukan, seperti kontrakan yang rumah yang dikontrakkan itu akan menjadi pendapatan, akan jadi aset. Tapi rumah yang kita tepati itu adalah liability, satu beban. Nah, ini cash flow tentang liabilities. Contohnya rumah yang kita tepati adalah liabilitas, tapi rumah yang disewa adalah aset. Ini adalah Presiden mengatakan bahwa rumah ada liabilities, ada beban. Tapi Prudent mengatakan bahwa rumah adalah aset. Ini adalah kenapa rich dad say the house is liability, karena misal rumahnya KPR, maka tentu saja ada pembayaran KPR, terus rumahnya di asuransi dan di maintenance dan utilitas lainnya, dan tentu saja pajak. Tapi jika rumahnya disewa, maka itu ada uang sewanya, dan jika uang sewanya melebihi dari itu tax, KPR, maintenance, asuransinya melebihi, maka dia itu termasuk aset. Nah, ini adalah pattern cash flow of the poor person, bahwa ada bekerja dan hasil dari pekerjaannya itu habis untuk pengeluaran. Dia tidak bisa menabung untuk membeli aset. Oke, ini adalah pattern of the person di middle class. Ya, ini job, atau dia punya pekerjaan, dia dapat uang, salary, maka dia misalnya dia ada KPR, pinjaman mobil, kredit card debt, pinjaman sekolah, biaya sekolah. Nah, itu kan beban liabilities, makanya itu termasuk. Jadi expense-nya ada pajak, tentu saja karena bekerja ada pajaknya, KPR payment, car payment, kredit card payment, sekolah payment. Apalagi jika kredit HP, dan ini memperparah di middle class untuk naik tingkat, karena mereka tidak ada aset tapi membeli liabilities seperti
rumah yang dipatinya atau mobil yang dipakainya, mobil barunya dipakainya, yang dia kira adalah aset, padahal itu adalah beban. So ini adalah dari special cash flow pattern. Ya, orang kaya itu menimbun atau memperbanyak aset seperti real estate, stok atau saham atau bond, bond seperti suku, atau intelektual, karya intelektual, properti tentu saja, dan seperti pendapatan passive income yang lainnya, dan hasil pendapatan dari aset mereka menjadi income mereka. Seperti saham, menjadi ada dividennya, ada dividen saham, bond itu dia dapat interest, ada dapat bunga. Terus real estate dapat rental income, seperti itu. Dan expense-nya dikecilin, dia hanya punya pajak dan KPR payment, yaitu seperti liabilitasnya, kewajiban seperti KPR-nya, konsumen dan kredit card. Kenapa orang kaya semakin kaya, maka dia akan memperbanyak kolom di asetnya, sehingga bisa mendapat pendapatan dan income-nya selain dari pekerjaannya. Cash flow tell the story of a person. Harus memberitahui cerita tentang bagaimana seorang menangani uang. How the quest for financial dream turn into a financial nightmare. Bagaimana impian pencarian finansial berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Nah, kisah klasik orang pekerja keras memiliki pola. Baru-baru ini menikah, pasangan muda yang bahagia dan berpendidikan tinggi pindah ke salah satu apartemen sewaan mereka yang sempit. Terus sekarang mereka menyadari bahwa mereka sedang menabung karena dua orang hidup tidak semurah dari satu orang. Masalahnya adalah apartemennya sempit. Mereka memutuskan untuk saving money untuk membeli rumah impian mereka, sehingga mereka dapat memiliki anak. Terus mereka sekarang memiliki 2 pendapatan dan mereka mulai fokus pada karir mereka. Pendapatan mereka mulai meningkat. Oke, di sini jelaskan ketika pendapatan naik, pengeluarannya juga naik. Seharusnya misalnya ini, ketika seorang itu punya pendapatan misalnya 4 juta, income-nya 4 juta dan pengeluarannya 4 juta, maka dia udah menikah, satu istrinya juga dapat 4 juta. Dan seharusnya dengan income 8 juta tapi expense-nya juga 8 juta. Seharusnya income 8 juta tapi expense-nya dikecilin, misalnya 6 juta. Jadi 2 jutanya itu bisa disimpan untuk membeli aset. Nah, ini adalah classic story bahwa
naiknya income juga berbarengan dengan naiknya pengeluaran. Nah, apalagi nih, naiknya income juga barengin dengan naiknya pengeluaran, terus liabilitiesnya juga. Nah, sekarang mereka akan terperangkap di red race seperti tadi. Jika mereka bagaimana mereka akan keluar dari red race? Nah, di sini ada perbedaan antara poor dad financial statement dengan rich dad financial statement. Terus income, expand, asetnya kecil tapi liabilitiesnya besar. Makanya ada jadi red race. Untuk keluarnya itu, maka income-nya dibesarin, expand-nya dikecilin, asetnya dibesarin, dan liabilitiesnya dikecilin. Nah, kenapa why the rich get richer? Kayak ini, income-nya dinaikin, expand-nya diturunin, liabilitiesnya diturunin, tapi asetnya dinaikin. Paham ya? Kenapa orang kaya itu akan jadi semakin kaya? Karena ketika income-nya naik, pengeluarannya dikecilin. Sebenarnya pengeluarannya ya hidup minimalis terus liabilitiesnya juga kecil karena dia tidak membeli barang-barang yang mubazir, barang yang tidak berguna. Dia tidak terpengaruh dengan gaya hedonisme atau anggapan orang tentang memilih mobil bagus. Ya cukup dengan mobil sederhana atau baju sederhana, makan sederhana, tidak ngopi di coffee shop, tapi disimpan dan dia memiliki dan membeli aset seperti tanah, terus tanahnya dikontrakan atau tanahnya dibuat ladang yang menghasilkannya. Why the middle class struggle? Kenapa middle class, orang kelas menengah berjuang? Ya karena ini income-nya naik, tapi expand-nya juga naik, maka liabilitiesnya juga naik, tapi asetnya sedikit, dan dia membeli misalnya mobil, kredit mobil, padahal harganya juga terus turun ya mobil. Terus dia beli HP, kredit HP, iPhone misalnya, tapi dia tidak gunain semaksimal mungkin iPhone-nya untuk apa, kecuali iPhone-nya digunain untuk pendapatan tambahan, misalnya nge-vlog mungkin, atau jual gambar, video, atau jualan misalnya. Nah inilah income, salarinya, pengeluaran, liabilitiesnya. Ya karena liabilitiesnya di sini dia minjam KPR atau minjam kredit mobil, kan dia liabilitiesnya dia bekerja untuk bank. Kalau income oke lah, dia bekerja pada company, pada perusahaan. Terus expand-nya tentu saja pekerja itu ada pajak, bukan dia bekerja pada pemerintah. Dan liabilitiesnya karena dia punya angsuran bank misalnya, kan dia bekerja di bank.
Kesimpulannya, orang kaya membeli aset, orang miskin hanya punya pengeluaran, kelas menengah membeli liabilities dan mereka pikir adalah aset. Oke, pelajaran ketiga, mind your own business. Pikirkan urusanmu sendiri. The rich focus on their asset column. Ketika orang kaya fokus pada kolom aset mereka, sementara orang lain fokus pada lembaran pendapatan mereka. Maka kembali seperti sebelumnya, bukan tentang hal seberapa banyak kamu menciptakan uang, tapi bagaimana kamu menyimpannya. Oke, ini adalah kasus orang kaya yang membeli aset dan asetnya akan menjadi income-nya. Nah, pattern itu dia akan orang kaya itu selalu membeli aset. Ketika terus mendapatkan income-nya tinggi, pengeluarannya dikecilin, expand, dan liability-nya kecil, kan dia akan beli aset lagi. Ketika beli aset, ada pendapatan dari aset itu, maka pendapatannya tinggi lagi, expand-nya dikecilin lagi, liabilities-nya dikecilin, maka dia beli aset lagi. Maka begitu terus. Kenapa? Kenapa orang kaya makin kaya? Karena begini, karena ini patternnya begini, dia akan selalu beli aset, fokus kepada aset. Terus pelajaran keempat, the history of tax and the power of corporation. Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Ayah kaya saya baru saja memainkan permainan dengan cerdas, dan dia melakukannya mulai perusahaan rahasia terbesar orang kaya. Kenapa besar pada orang kaya? Karena aset mereka itu menjadi pendapatan dari koperasi, dan expand-nya mereka itu adalah memasukkan income dari dan pengeluaran mereka akan menjadi expand perusahaan. Ini contohnya begini, ketika CEO atau direktur perusahaan mengunjungi pabriknya, kan itu memakai mobil perusahaan ya. Nah, karena mobil perusahaan itu kan expand dari perusahaan, tapi itu adalah pemasukan dari digunakan oleh perusahaan pemilik perusahaan, ya enggak? Nah, setiap dolar di kolom aset saya adalah karyawan yang hebat, bekerja keras untuk membuat lebih banyak karyawan, dan beli saya sebuah Porsche. Setiap dolar di kolom aset saya adalah karyawan yang hebat, bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak karyawan, dan beli saya Porsche baru. Oke, ini business owner corporation menghasilkan, terus belanjakan, terus terakhirnya baru bayar pajak. Tapi employee itu menghasilkan, terus kedua sama menghasilkan, dia akan bayar pajak dulu kan, nah baru membelanjakan.
Oke, pelajaran kelima, the rich invent money. Orang kaya menciptakan uang. Seringkali di dunia nyata bukan yang pintar yang maju, tapi yang berani. The single most powerful asset yang paling powerful asset yang kita miliki adalah pikiran kita. Jika kita latih dengan baik, itu bisa membuat yang lebih besar.